Halo, isu yang lagi rame katanya Glazers bakal ngejual MU. Menurut media-media, rame banget ini kabarnya. Katanya Glazers bakalan ngebeli Spurs. Katanya Glazers ngeliat Spurs ini setiap tahun klubnya selalu naik dan kemungkinan punya inflasi yang tinggi. Tapi kalau gue sebagai fans MU, gue cukup udah lama nonton, walaupun ilmu gue ilmu bola gue nggak terlalu gimana-gimana. Ngelihat rumor ini adalah rumor gorengan di setiap musim. Gue menganalogikan seperti ini. Kalau gue jadi Glazers, gue ngelihat selama 27 tahun dibikin Sir Alex seberjaya ini, menjadi klub terbesar di dunia, termasuk ya, kalau di Inggris emang sudah menjadi klub terbesar. Selama 27 tahun Sir Alex membangun itu dengan semua trofi, dengan semua pencapaian. Apakah gue bakal ngejual ini klub dengan revenue yang tinggi, dengan apapun engagement yang tinggi? MU itu ngejual apa aja juga laku. Yang terbaru, dokumenter mau dibikin lagi. Itu kan uang. Jual jersey. Sampai di musim lalu, itu jersey sampai 3. Yang which is, jersey ketiga itu cuma dipakai 5 kali dalam satu musim. Walaupun emang MU cuma main di satu liga doang. Tapi apa? Jersinya laku, keras. Di musim depan kabarnya bakalan ada 4 jersey. Kita tahu dong, revenue-nya pasti besar lagi. MU nggak masuk ke Liga Eropa, mau Conference, mau Europa League, mau Champions League. Revenue-nya tetap tinggi. Terus, lo percaya nggak kalau misalkan lo punya bisnis seperti itu, apakah lo akan jual bisnisnya? Apakah lo rela yang bisa bikin hidup keluarga lo sampai lo meninggal pun, sampai cicit lo ada pun, itu bisnis bakalan tetap menguntungkan? Jangan lupa, Glazers itu beli MU pakai utang. Dan dia ngebayar utang itu dengan pendapatan MU. Kurang cerdik apa ini orang? Ini keluarga. Terus sekarang, isu MU bakal dijual ini muncul di permukaan. Kita sebagai fans MU ya pasti seneng. Kita udah gede banget ngeliat Glazers. Siapa sih fans MU yang mau Glazers masih jadi pemilik MU? Kita mungkin perlahan-lahan lebih suka Ineos karena mulai ngebenerin semua dari manajemen, dari aspek transfer, dari gaji, dari struktur, orang-orang yang mempunyai peran besar di dalam klub. Tapi apakah lu percaya Glazers itu bakal ngejual MU? Gue pas ngeliat rumor ini, gue cuma ketawa. Karena nggak mungkin. Kalaupun mungkin, pasti seneng, tapi nggak mungkin. Dengan analogi yang tadi gue buat, dengan semenguntungkan itu MU. Media itu butuh MU sekarang. Klub paling banyak menghasilkan. Klub yang paling sering dikaitin di semua postingan sosial media. MU. Terus sekarang si Glazers mau dijual. Kalau menurut gue, sebagai orang awam ngeliat Glazers beneran ngejual MU, itu langkah yang blunder sih sebagai pembisnis ya. Gue nggak tahu, ilmu gue mungkin kurang. Tapi kayak nggak make sense aja ngeliatnya. Klub yang seberharga ini, sevaluable ini dijual. Yang which is masih lama banget valuable-nya. Kenapa kita nggak jadi bikin stadion? Karena MU ini harus ngebayar utang Glazers. Makanya stadion ini nggak pernah jadi digarap. Bahkan dibeli tanahnya aja belum. New Trafford tuh bakal lama. Jadi stop lah media ngeberitain berita kayak gini. Gue tahu media Inggris itu sumbernya ada yang valid, ada yang enggak. Tapi emang karena dia satu daerah, satu kota, satu negara sama MU. Which is lebih tahu daripada kita.
Tapi kayak nggak make sense aja di otak gue untuk Glazers ngejual MU. Lu mau ngapain aja jadi kok MU. Berbicara dokumenter, walaupun gue sebagai fans sangat menentang ini, karena gue nggak pernah suka ruang ganti MU itu dimasuki. Cukup kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam ruang ganti. Sir Alex Ferguson pernah bilang, ruang ganti itu adalah sakral. Nggak boleh dimasukin media, nggak boleh dimasukin sembarang orang. Sekarang, manajemen ngebolehin Prime Video untuk ngegarap dokumenter All or Nothing. Itu apa guys? Itu duit. Itu duit banget guys. Banyak banget yang bakal nonton. Belum muncul ini film aja, baru mau New Coming Soon digarap musim depan. Hype-nya sebesar apa guys? Besar banget guys. Ini duit. Terus sekarang, dengar kabar Glazers mau jual, itu nggak make sense. Rumor ini aja muncul ke permukaan. Saham MU itu naik 7%. Bayangin, 7%. Signifikan banget langsung. Padahal rumor receh setiap tahun. Berbicara tentang dokumenter itu, gue nggak pernah setuju dengan squad yang lagi bagus. Struktur manajemen kepelatihan lagi oke, nggak ada toxic player, nggak ada pemain yang untouchable. Sekarang dihadiahin, mau dibikin dokumenter. Gue selalu berharap emang dari dulu. Kayak gimana sih? Kita juga pengen dong ngeliat kayak Arsenal, kayak Manchester City, kayak Real Madrid, kayak Sunderland till I die. Kayak gimana sih ruang ganti itu? Apa sih yang dilakuin pelatih? Ya walaupun basicnya sama-sama aja. Kalau kita pernah main bola ya. Tapi kan beda. Ini Manchester United. Ini klub terbesar di dunia. Gue juga pengen ngeliat. Tapi gue selalu berpikir, semenjak Sir Alex ngomong ruang ganti adalah sakral, pola pikir gue terbantahkan. Karena emang bagus, nggak boleh ada distraksi sama sekali dari luar. Nggak boleh ada orang yang sembarang masuk ngeliput semua omongan pelatih, semua omongan pemain, semua omongan staff. Apa yang terjadi di manajemen Omar Bareda, Jason Wilcox, Vivel. Itu, ya walaupun di dunia sekarang emang nggak ada yang privacy. Tapi seenggaknya hal terpenting, hal fundamental di dalam suatu klub itu harus dijaga lah. Jangan segampang itu untuk dipertontonkan. Ujung-ujungnya apa ya? Uang. Uang lah. Bisa diputar dimanapun seluruh dunia bisa ngakses beli subscribes uang. Jadi please lah media, nggak usah lah ngeberita-beritain kayak gini terus. Kalau Glazers beneran ngejual MU, gue bakal seneng udah pasti. Tapi yang pasti gue bakal ketawa-tawa. Dan Ineos mungkin bisa aja jadi the next Glazers. Atau dia lebih baik. Karena kalau menurut gue semenjak Ineos masuk, semua hal walaupun belum 100% nilai gue ke Ineos masih 50% ke bawah. Tapi mulai ini klub berhati-hati, mulai punya pattern, mulai jelas struktur manajemennya dan lain-lain. Ya kita berharap aja. Semoga Glazers beneran berita ini untuk ngejual MU.